Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Agustina Mulyani. Kali ini kita memasuki pertemuan kedua, masih lanjutan tentang sepok bahasan kemarin. Namun sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan ke pertemuan kedua, kita akan membahas latihan soal pada pertemuan pertama kemarin. Di sini ada narasi. Tuan Ranu pada tanggal 1 Januari 2018 mendirikan perusahaan jasa pengiriman barang atau paket antar kota. Transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Januari 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuan Ranu menyetorkan modal ke dalam perusahaan berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Maka kita akan mencatatnya ke dalam aktiva, yaitu di posisi kas senilai 10 juta rupiah. Kemudian menambah modal senilai 10 juta rupiah. Transaksi kedua, perusahaan membeli sebuah kendaraan secara tunai dengan harga Rp9.500.000. Ingat, jika pembelian secara tunai, maka akan mempengaruhi posisi kas kita. Kas kita akan berkurang senilai Rp9.500.000, tapi di aktiva ini kita akan menambah kendaraan kita senilai Rp9.500.000. Tidak mempengaruhi utang dan tidak mempengaruhi modal. Ingat, aktiva sama dengan utang ditambah modal. Jadi posisi kas kita pada saat ini adalah 500.000, kemudian ditambah dengan kendaraan Rp9.500.000, menghasilkan 10 juta rupiah. Sama tidak dengan posisi di bagian utang dan modal. Jika sama 10 juta rupiah, maka transaksi kita sudah benar. Selanjutnya kita memasuki transaksi yang ketiga. Perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar sewa ruang usaha sebesar Rp450.000. Artinya, perusahaan mengeluarkan kasnya senilai Rp450.000 untuk membayar sewa. Hal ini akan mempengaruhi posisi aktiva berkurang senilai Rp450.000 dan akan mempengaruhi modal senilai Rp450.000, sehingga posisi kas menjadi yang tadinya Rp500.000 karena dikurangi kita membayar sewa senilai Rp450.000 menjadi Rp50.000. Kendaraan tidak ada perubahan, tetap kita turunkan Rp9.500.000, utang masih belum ada, dan posisi modal kita yang tadinya 10 juta rupiah berkurang Rp450.000 menjadi Rp9.550.000, sehingga posisi kita antara aktiva dengan utang dan ditambah dengan modal itu sama, senilai Rp9.550.000. Ini ditambah ya, 50.000 ditambah 9.500.000 jadi Rp9.550.000. Memasuki transaksi yang keempat, perusahaan menerima uang dari pendapatan jasa pengiriman barang sejumlah Rp4 juta. Hal ini akan mempengaruhi ketika ada uang masuk, berarti kas kita juga bertambah. Kas kita bertambah yang tadinya cuma Rp50.000 ditambah dengan Rp4 juta berarti menjadi Rp4.050.000. Tidak ada transaksi di bagian kendaraan, tidak ada transaksi di bagian utang,
namun juga menambah di posisi modal. Yang tadinya modal hanya 9.550.000 ditambah dengan 4 juta menjadi 13.550.000. Teman-teman harus cek ya, antara aktiva harus sama dengan utang ditambah modal. Apakah sama nilainya 13.550 di bagian aktiva? Jika sama, teman-teman bisa melanjutkan kembali. Memasuki transaksi yang kelima, perusahaan mengeluarkan uang untuk biaya bahan bakar senilai Rp600.000 dan gaji karyawan senilai Rp700.000. Artinya, ini akan mempengaruhi posisi kas kita dan mempengaruhi posisi modal kita. Teman-teman bisa untuk meringkas transaksi ini, teman-teman bisa menjumlahkan antara pembelian biaya bahan bakar dengan pembayaran gaji karyawan untuk persamaan dasar akuntansi ini. Jadi 600.000 ditambah 700.000 sama dengan 1.300.000. Kas kita yang asalnya di transaksi sebelumnya posisinya 4.050.000 dikurang 1.300.000 menjadi 2.750.000 rupiah. Kendaraan kita tidak ada mengalami perubahan dan modal kita utang masih belum ada. Kemudian masuk ke dalam bagian modal. Bagian modal kita juga akan berkurang senilai 1.300.000 rupiah. Sehingga posisi kas kita senilai 12.250.000 rupiah. Sekarang kita lanjutkan dengan transaksi yang keenam. Di transaksi yang keenam, Tuan Ranu menambah setoran modalnya dengan menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebesar 4 juta rupiah. Artinya ini akan mempengaruhi posisi kas kita di mana kita melakukan penerimaan senilai 4 juta rupiah. Kas kita akan bertambah menjadi yang tadinya hanya 2.750.000 ditambah 4 juta menjadi 6.750.000 rupiah. Posisi kendaraan kita masih tidak ada perubahan senilai 9.500.000 rupiah. Masih belum ada utang. Kemudian akan menambah modal juga. Yang tadinya modal senilai 12.250.000 rupiah ditambah 4 juta rupiah menjadi 16.250.000 rupiah. Teman-teman bisa mencek kembali. Teman-teman harus hitung dulu. Apakah kas senilai 6.750.000 rupiah ditambah 9.500.000 rupiah hasilnya sama dengan di bagian modal 16.250.000 rupiah. Jika sama, teman-teman bisa lanjutkan untuk ke transaksi ketujuh. Tapi jika ada terdapat kekeliruan terhadap perhitungan, teman-teman bisa cross check kembali. Transaksi ketujuh, perusahaan memperoleh kredit dari bank berupa kendaraan seharga 10 juta rupiah. Jadi kali ini Tuan Ranu mendapatkan bantuan pinjaman tapi bukan berupa uang cash, berupa kredit kendaraan. Karena tidak ada uang masuk berarti tidak ada mempengaruhi kas. Tapi kendaraan kita bertambah, yang tadinya hanya 9.500.000 ditambah dengan kendaraan sekarang disenilai 10 juta rupiah menjadi 19.500.000 rupiah. Karena kita mendapatkan pinjaman dari bank, artinya kita memiliki utang saat ini senilai 10 juta rupiah dan tidak ada mempengaruhi modal, jadi modal kita tetap. Sehingga posisi kas kita senilai 6.750.000 rupiah. Kendaraan kita senilai 19.500.000 rupiah. Hasilnya harus sama dengan ketika kita menambah utang 10 juta rupiah ditambah dengan modal 16.250.000 rupiah. Jadi teman-teman harus menambahkan di posisi kas dan kendaraan. Hasilnya harus sama dengan utang ditambah modal. Berapa? Betul, senilai 26.250.000 rupiah. Sekarang kita memasuki transaksi yang ke-8.
Perusahaan mengeluarkan uang tunai untuk mengangsur utang bank sebesar 4 juta rupiah dan biaya bunga bank senilai Rp95.000. Seperti contoh pertemuan sebelumnya, ketika kas kita membayar utang di bank, kita membayarnya dengan pokok pinjaman dan beserta bunga. Karena itu 4 juta ditambah dengan 95.000 menjadi Rp4.095.000, dan ini akan mempengaruhi kas kita. Kas kita yang tadinya Rp6.750.000, karena kita membayar utang senilai Rp4.095.000, sekarang posisinya Rp2.655.000. Kendaraan tidak ada perubahan, teman-teman, senilai Rp19.500.000. Kemudian kita memasuki ke dalam bagian utang. Yang kita catat di bagian utang di sini adalah angsuran pokoknya saja senilai Rp4 juta, sehingga utang kita berkurang dari Rp10 juta dikurang Rp4 juta menjadi Rp6 juta. Selanjutnya Rp95.000 itu ditanggungkan kepada modal, karena Rp95.000 tidak kita catat di utang ya, karena itu adalah biaya bunga yang harus kita bayarkan ke bank. Jadi dia mempengaruhi ke modal kita, sehingga modal kita sekarang pada saat ini senilai Rp16.155.000. Ingat, setiap transaksi teman-teman harus cross check ya, benar sama nggak hasilnya utang ditambah modal sama dengan kas ditambah kendaraan. Jika sama, teman-teman bisa lanjutkan. Jika masih terdapat kekeliruan, teman-teman cross check kembali, hitung kembali. Di transaksi yang terakhir, Tuan Ranu mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, itu disebut dengan prive, teman-teman, senilai Rp500.000. Ini akan mempengaruhi kas posisi kas terakhir, di mana kas yang tadinya Rp2.655.000 dikurang Rp500.000 menjadi Rp2.155.000. Tidak mempengaruhi kendaraan, jadi kendaraan nilainya tetap Rp19.500.000. Posisi utang tidak mempengaruhi karena dia bukan hutang, Rp6 juta tetap. Kemudian tapi dia mempengaruhi di modal, berkurang juga modalnya Rp500.000, yang tadinya Rp16.155.000 dikurang Rp500.000 menjadi Rp15.655.000. Sehingga aktiva yang terdiri dari kas dan kendaraan di saat ini menjadi Rp21.655.000, dan posisi utang ditambah modal sama senilai Rp21.650.000. Rp21.655.000 ya. Jadi antara aktiva sama dengan utang plus modal.